Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mursid. Saya salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu buah presentasi guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, adapun dosen pengampu yaitu Bapak Joko Suharyanto, Sarjana Ekonomi. Dalam materi ini ada 4 bab yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah literasi, kemudian yang keempat adalah pembahasan. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Kebutuhan energi listrik pada saat ini harus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pertambahan jumlah penduduk, dan pertumbuhan pembangunan. Listrik sudah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat dan industri. Berdasarkan data PLN bahwa peningkatan kebutuhan listrik sudah mencapai 8,5% per tahun. Apabila peningkatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan sumber listrik yang baru, maka bisa dipastikan akan mengalami krisis energi. Terdapat banyak sumber listrik yang dibangun guna mencukupi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan industri. Di antaranya adalah ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, kemudian ada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, kemudian juga ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, lalu ada pembangkit listrik tenaga mini hidro, dan pembangkit listrik tenaga surya, serta pembangkit-pembangkit yang lainnya. Para perusahaan Indonesia berlomba-lomba dalam mendapatkan pangsa pasar tersebut. Jadi produsen yang selanjutnya akan dijual ke pembeli dalam hal ini adalah perusahaan listrik negara atau PLN. Biaya investasi yang tinggi yang menyebabkan tidak semua perusahaan mampu menjadi penjual barang tersebut ke pembeli. Menurut Menkyu tahun 2007, pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok atau yang menentukan permintaan terhadap produk dari para penjual, sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk itu sendiri. Ini dikutip dari Zainul Fata tahun 2010. Metode penelitian ini saya dapatkan berdasarkan hasil studi literasi, pustaka, kemudian berdasarkan juga hasil wawancara via telepon dengan salah satu staf karyawan perusahaan pembangkit listrik tenaga mini hidro di Bengkulu. Nah, di Provinsi Bengkulu itu terdapat pembangkit listrik tenaga mini hidro yang sudah selesai dibangun dan sedang beroperasi dengan kapasitas kurang lebih 3 megawatt dengan menggunakan 2 turbin. Guna menambah aliran ke PLN yang dinilai belum mencukupi untuk memasok
listrik kepada masyarakat di sana. Pembangkit listrik tenaga mini hidro ini adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti menggunakan saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam, memanfaatkan terjunan dari jumlah debit air. Tenaga air ini berasal dari aliran air yang dibendung dengan ketinggian tertentu dan memiliki debit air sehingga dapat memutar turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Nah, hasil dari produksi listrik ini juga nanti akan disinkronkan, kemudian nantinya akan didistribusikan ke jala-jala PLN dan selanjutnya akan dijual ke masyarakat oleh perusahaan negara. Adapun data-data yang didapat sebagai berikut. Harga listrik yang dijual per kWh tiap produksi sudah ditentukan oleh pembeli dan sudah disepakati sebelumnya. Kemudian investasi yang dikeluarkan untuk proyek ini juga terbilang sangat mahal atau besar. Selain peralatan yang didatangkan dari luar negeri, juga lokasi pembangunan proyek ini juga terletak di pelosok pegunungan, di mana sumber air yang menjadi kunci keberhasilan dari sebuah pembangkit listrik tenaga mini hidro ini. Untuk operasional dan perawatan, dalam pelaksanaan produksi dan perawatannya tentu saja memerlukan biaya yang besar. Biaya yang dikeluarkan diantaranya untuk membayar gaji karyawan atau pegawai, kemudian ada pembelian suku cadang, kemudian pembayaran pemakaian air sungai ke pemerintah setempat, dan tentu saja juga ada penyusutan aset yang dipakai. Kemudian kualitas hasil produksi, guna memenuhi pasokan target yang disepakati, perusahaan harus mencapai target produksi yang sudah ditentukan oleh pembeli. Apabila pasokan tidak tercapai, maka perusahaan akan terkena komplain dari pembeli. Namun apabila pasokan itu melebihi target, maka kelebihan itu tidak dibayarkan oleh pembeli. Terdapat banyak kendala atau kesulitan yang dihadapi dalam bisnis ini, diantaranya yang pertama adalah faktor cuaca ya. Faktor cuaca yang sangat berpengaruh terhadap produksi. Dicontohkan misalkan apabila musim kemarau, maka debit air yang ada di bendungan itu akan berkurang, sehingga akan mengurangi pergerakan turbin itu, dan akhirnya produksi juga akan mengalami kekurangan. Namun sebaliknya, apabila musim hujan, debit air sangat deras, akibatnya banyak sampah, material-material batu, pasir, dan sebagainya itu masuk ke dalam pipa saluran turbin atau pipa-pipa pesat, sehingga akan menyebabkan macet atau menyumbat pada pipa-pipa tersebut. Nah, dalam hal ini semua kesulitan pembeli tidak peduli apa yang dihadapi oleh perusahaan. Pembeli tahunya adalah target 1 tahun itu harus tercapai. Kemudian kendala pasinkron. Nah, kendala ini adalah yang sering terjadi. Kendala yang dimana biasanya dalam operasi hasil pasokan tidak bisa disinkronkan atau masuk ke dalam jala-jala PLN, sehingga bisa menyebabkan loss produksi. Nah, penyebabnya ini adalah biasanya itu dari peralatan di dalam, semacam automatic
regulator ataupun mungkin faktor internalnya sendiri. Kemudian jala-jala PLN yang masih tradisional yaitu masih berupa kawat-kawat yang tidak terisolasi atau terbungkus, sehingga bisa menyebabkan banyaknya intervensi atau hambatan alam yang dalam proses distribusi listrik tersebut. Yang pertama, pengertian pasar. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran barang tertentu. Jadi dapat dimisalkan pasar sayuran atau buah-buahan, pasar beras, kemudian pasar elektronik, serta pasar yang lainnya, tergantung dari banyaknya yang membeli dan menjual barang. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi ekonomi. Pasar tidak menunjuk pada lokasi atau tempat tertentu, karena pasar tidak mempunyai batas geografis. Dalam hal ini, pasar merujuk pada semua kegiatan penawaran dan permintaan tenaga kerja, modal, kemudian surat berharga, dan uang. Fungsi pasar ada 3. Yang pertama sebagai sarana distribusi, yang kedua menetapkan nilai, yang ketiga sebagai sarana promosi. Terdapat beberapa jenis pasar. Pertama adalah pasar barang atau output. Pasar barang ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna seringkali disebut sebagai pasar struktur pasar yang paling ideal. Pasar persaingan sempurna ini seorangan. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pada persaingan pasar tidak sempurna, ini adalah saat satu atau beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna yaitu seperti pasar monopoli, oligopoli, kemudian pasar persaingan monopolistik, ada lagi pasar monopsoni dan pasar oligopsoni. Kemudian jenis pasar yang kedua adalah pasar sumber daya atau pasar input. Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen. Permintaan akan sumber daya atau faktor produksi ini hadir dari pihak konsumen sebagai modal atau memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi dalam pasar input ini adalah pasar sumber daya alam, pasar sumber daya manusia atau tenaga kerja, kemudian ada pasar sumber daya modal, ada lagi pasar sumber daya perusahaan. Pengertian pasar sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua belah pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar, keseluruhan permintaan dan penawaran. Contoh-contohnya adalah pasar persaingan sempurna ini: pasar beras, pasar buah, pasar sayur, pasar minyak wangi, dan lain-lain. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna, kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan ini merupakan pasar jenis yang jumlah penjualnya terbatas, tetapi pembelinya sangat banyak.
Barang atau jasa yang terdapat pasar ini sifat heterogen. Karena jumlah penjualnya terbatas, maka penjual menjadi pihak yang menentukan harga. Pasar monopolis. Pasar ini hanya ada satu penjual, berlaku sebagai penentu harga karena tidak ada yang menyaingi dan barang yang dihasilkan itu tidak memiliki barang substitusi atau barang pengganti. Contohnya seperti PLN, PDAM, PT KAI, Pertamina, dan lain-lain. Berikutnya adalah pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar monopoli, pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah yang ditawarkan tetap homogen atau satu jenis saja. Pasar ini biasanya dilakukan dengan bentuk upaya menahan perusahaan potensial dapat memasuki pasar. Contoh pasar oligopoli adalah seperti industri motor, industri air mineral, kemudian industri rokok, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pasar monopsoni. Pengertian dari pasar monopsoni ini adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya itu hanya ada satu pembeli saja, yang biasanya berupa pelaku usaha yang menjadi pembeli tunggal, sehingga mereka menguasai pasar komoditas. Pengertian pasar monopsoni. Pasar monopsoni ini adalah salah satu bentuk pasar yang di dalamnya itu hanya terdapat satu konsumen saja, sementara ada banyak sekali penjualnya. Pasar monopsoni digolongkan ke dalam jenis pasar persaingan tidak sempurna, karena tidak ada keseimbangan kebijakan yang merugikan salah satu pihak. Penyebab terjadinya pasar monopsoni. Yang pertama, pembeli kurang antusias dengan barang dagangannya yang ada di pasar tersebut, karena banyak penjual yang memiliki barang yang sama. Kemudian, penghasil barang atau produsen yang ada di daerah terpencil, bahkan sulit dijangkau. Kemudian yang berikutnya adalah biaya untuk operasional yang relatif tinggi. Adapun ciri-cirinya dari pasar monopsoni adalah yang pertama itu hanya terdapat satu pembeli, yang kedua barang dagangan itu merupakan bahan mentah, yang ketiga itu harga jual barang yang ditentukan oleh pembeli, kemudian seringkali terjadi pergesekan antara penjual dan pembeli. Dapat keunggulan dalam pasar monopsoni ini. Yang pertama, barang yang dijual itu memiliki kualitas terbaik. Kemudian kekreatifan penjual itu tinggi. Kemudian lebih mudah dalam menentukan harga barang. Yang berikutnya adalah produsen tidak perlu melakukan promosi yang berlebihan. Agar penjualan juga lancar. Selain keunggulan pasar ini juga terdapat kelemahan dari pasar monopsoni ini. Yang pertama, seringkali pembeli itu tidak peduli dengan nasib penjual. Yang kedua, penjual menanggung penuh jika terjadi permasalahan ekonomi selama proses produksi. Kemudian pembeli egois dan semena-mena. Lalu produsen tidak perlu melakukan promosi yang berlebihan. Berdasarkan permasalahan di atas dan pemaparan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa harga sudah ditentukan oleh pembeli,
Ini merupakan dari ciri-ciri pasar monopsoni. Jadi dari kasus perusahaan tadi, bahwa belum dia melakukan proyek pembangunan dan produksinya, harga itu sudah ditetapkan oleh pembeli. Dalam hal ini adalah PLN. Jadi ini merupakan ciri dari pasar monopsoni. Kemudian analisa yang kedua, hanya terdapat satu pembeli, yaitu PLN, Perusahaan Listrik Negara. Sedangkan penjualnya banyak perusahaan. Nah, ini salah satu juga bentuk dari pasar monopsoni, di mana pasar ini yang di dalamnya hanya terdapat satu konsumen saja, sementara ada banyak sekali penjualnya. Nah, dari kasus yang tadi bahwa PLN itu hanya menjual energi listrik itu kepada PLN. Kemudian analisa yang ketiga, nah ini analisa ketiga ini bahwa tadi sudah disampaikan di dalam proses dia produksi dan maintenance itu pihak pembeli tidak mau tahu apa yang menjadi kendala atau kesulitan dari penjualnya ya. Jadi si pembeli itu hanya ingin hasil produksinya itu sesuai dengan target yang sudah ditentukan atau yang sudah disepakati. Nah, hal ini juga sejalan dengan kelemahan dari bentuk pasar monopsoni. Kemudian analisa yang ketiga, biaya investasi dan operasional yang tinggi yang dikeluarkan perusahaan tersebut merupakan penyebab dari terjadinya pasar monopsoni. Nah, tadi dari kasus perusahaan tadi bahwa dia sudah melakukan investasi, pembangunan dan operasional serta maintenance itu dengan biaya yang lumayan tinggi. Hasil pemaparan materi itu bahwa sebab terjadinya pasar monopsoni itu adalah biaya produksi yang relatif tinggi. Kemudian analisa yang kelima itu hasil produksi harus sesuai dengan kesepakatan apabila kelebihan pasokan produksi tidak dibayarkan. Nah, hal ini juga sejalan dengan kelemahan dari pasar monopsoni itu sendiri, di mana salah satu dari kelemahan pasar monopsoni ini adalah pembeli biasanya semena-mena terhadap penjual. Nah, dari hasil pembahasan dan pemaparan materi tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari hasil pemaparan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa perusahaan yang menjual barang kepada satu pembeli itu disebut monopsoni. Pasar monopsoni seringkali tidak memperhatikan kesulitan atau nasib produsen karena kuasa penuh. Kemudian bahkan pembeli jarang mendengarkan keluhan apa yang disampaikan penjualnya. Nah, penjual di pasar monopsoni ini juga semaksimal mungkin akan melakukan banyak inovasi karena di pasar monopsoni jumlah penjual itu banyak dari pembelinya. Maka sudah seharusnya jika penjual selalu berinovasi pada produk dagangannya. Apalagi produk di pasar ini juga umumnya satu jenis. Nah, untuk memenangkan persaingan bisnis ini, maka perusahaan harus berlomba-lomba menciptakan inovasi-inovasi yang berbeda dengan yang lainnya. Di pasar monopsoni, penjual harus mengambil keputusan penuh jika terjadi permasalahan ekonomi sepanjang masa produksinya. Karena biasanya pihak pembeli tidak akan membantu permasalahan penjualnya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.